Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur, selalu bersyukur, dan harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, atas segala keadaan fi jami'il ahwal. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruslah kita panjatkan, karena beliaulah yang telah mengarahkan, menunjukkan, membimbing kita seluruh umat manusia ke jalan yang benar, siratal mustaqim, ke jalan ad-din al-islami. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah, ada sebuah cerita di suatu kerajaan. Seorang raja memecat seorang perdana menteri yang telah sekian lama, puluhan tahun bekerja untuk kerajaan tersebut. Sang raja memanggil perdana menteri itu ke hadapannya, ke istana, kemudian menyampaikan bahwa dia telah melakukan kesalahan, satu atau dua kesalahan. Kemudian sang raja memutuskan bahwa perdana menteri itu dipecat, diusir dari istana, dikeluarkan dari kerajaan tersebut. Sang menteri tentu saja kaget, karena selama puluhan tahun dia mengabdi kepada raja, mengabdi kepada kerajaan itu. Banyak hal yang telah dia kerahkan, dia sumbangkan untuk kemajuan kerajaan, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kerajaan tersebut. Lalu dia berpikir, baiklah, wahai raja, aku akan pergi dari kerajaan ini. Aku rela dipecat, aku rela disingkirkan, dengan satu syarat. Raja itu pun kaget. Apa syarat itu? Aku ingin raja mengembalikan puluhan tahun umurku, masa mudaku yang telah aku pakai, aku gunakan untuk mengabdi kepada rakyat kerajaan ini, mengabdi kepada baginda raja. Aku ingin umurku kembali. Maka terkejutlah sang raja. Dia tidak mungkin mengembalikan umurnya, mengembalikan pengabdiannya, masa-masa mudanya selama sang menteri mengabdi di kerajaan itu. Setelah merenung beberapa saat, sang raja sadar bahwa kesalahan itu sedikit dibandingkan pengabdian yang telah dia lakukan selama puluhan tahun untuk kerajaan dan untuk sang raja. Sang raja sadar akan khilafnya, lalu memaafkan sang menteri. Sang menteri tidak jadi dipecat, tidak jadi diusir. Kisah ini, para pemirsa, ada di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dairaini dalam kitabnya yang merupakan iktibar tentang pentingnya sebuah masa, sebuah periode, tentang betapa berharganya waktu. Waktu tidak akan terulang kembali, waktu akan terus berjalan. Lalu kaitannya dengan saat ini yang kita hadapi ini,
yaitu bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Maka yang patut kita ambil pelajaran adalah bahwa bulan Ramadan sekarang ini tidak akan berulang lagi. Bulan Ramadan ini akan terus berjalan meninggalkan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, amal apapun yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan, itulah hasil dari apa yang kita usahakan. Kalau hasil itu, kalau kerja kita, ibadah kita, amal kita banyak, maka itulah hasilnya. Hasilnya juga akan banyak. Tapi kalau amal kita, ibadah kita selama bulan Ramadan ini sedikit, maka sedikit juga, dan itu tidak akan pernah kembali. Sehingga betapa berharganya waktu ini, terutama Ramadan ini, maka jangan sampai kita menyanyiakan waktu sedetik pun di selama bulan Ramadan. Kita gunakan waktu selama bulan Ramadan ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah meningkatkan rasa takwa kita, la'allakum tattaqun, agar meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, yang artinya barang siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan dengan iman, dengan penuh keimanan, ihtisaban, dengan penuh pengharapan, dengan penuh perjuangan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni, pasti diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa bulan ini penuh dengan maghfirah, penuh ampunan Allah. Maka salah satu tujuan selain yang sudah disebutkan di dalam ayat la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah, maka tujuan utama Ramadan ini adalah bagaimana supaya kita bisa melebur dosa-dosa kita, bagaimana supaya dosa-dosa semuanya akan diampuni. Itu yang kita usahakan, itu yang kita harapkan dari bulan Ramadan ini, dengan memperbanyak semua amal soleh, tinggalkan semua kemaksiatan. Sekarang kita perbanyak amal soleh, apapun amal itu, apapun ibadah itu, baik itu ibadah yang wajib tentu saja, termasuk yang sunnah-sunnah yang belum pernah kita lakukan. Ayo, mari kita coba, kita lakukan amal-amal ibadah yang sunnah-sunnah itu, kita tingkatkan semuanya amal ibadah itu, sehingga harapannya dengan amal ibadah yang semakin banyak, semakin meningkat, dengan pahala yang semakin banyak, yang semakin meningkat, maka tujuan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi itu akan dapat kita capai. Setelah Ramadan ini, dosa-dosa kita sedikit demi sedikit akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita akan dihapus dari catatan malaikat, sehingga nanti Idul Fitri merupakan kemurnian, kesucian hati kita, diri kita, jiwa kita dari semua dosa, dari semua maksiat, dari semua kejelekan, kejahatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan itu merupakan tujuan, salah satu tujuan utama dalam
berpuasa sebulan penuh selama Ramadan. Doa kita tentu saja pada akhirnya adalah memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, kami mohon agar kami semua, kami umat Islam, mendapatkan rahmat-Mu sehingga kami bisa maksimal dalam beribadah kepadamu selama bulan Ramadan ini. Kami mohon kepadamu agar diampuni semua dosa-dosa kami, dosa yang lalu, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, semua. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sekian, mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini dapat mengingatkan kita tentang pentingnya waktu, terutama di bulan Ramadan ini, mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan waktu, mengingatkan kita agar kita bisa selalu meningkatkan ibadah, amal soleh, meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami, selamat berpuasa, selamat beribadah, selamat menambah kebajikan-kebajikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.